Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Ramadan dengan NPM 101 1910102. Eh, Pembuatan video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah analisa laporan keuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain, rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Pengertian rasio solvabilitas menurut Dr. Kasmir yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Selanjutnya ada tujuan dari rasio solvabilitas yaitu yang pertama untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban terhadap pihak lainnya atau kreditor. Yang kedua untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Selanjutnya ada manfaat dari rasio solvabilitas. Yang pertama itu untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang terakhir untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis dari rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu debt ratio. Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Rumus mencari debt ratio yaitu total debit atau total aktiva dibagi dengan total aset atau total hutang. Jenis yang kedua yaitu debt to equity ratio. Merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini diukur dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rumus mencari debt to equity ratio yang adalah total utang dibagi dengan ekuitas atau equity. Jenis yang ketiga yaitu long term debt to equity ratio. Merupakan rasio antara utang panjang dengan modal sendiri. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rumus dari long term debt to equity ratio ini yaitu long term debt dibagi dengan ekuitas atau equity. Yang keempat ada time interest earned. Menurut Jeffrey Weston, time interest earned merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan oleh James C. Van Horn juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. Rumus dari long time interest earned adalah EBIT dibagi dengan biaya bunga atau interest. Jenis yang kelima yaitu fixed charge coverage. Merupakan rasio yang menyerupai rasio times interest earned. Hanya saja dalam rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa atau lease kontrak. Rumus dari fixed charge coverage ini adalah EBT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa dibagi dengan biaya bunga ditambah kewajiban sewa. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.